Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya di saat disuruh stay at home? Oke, pasti lebih banyak rebahan ya. Oke, Em, ini sengaja saya rekam mata kuliah kuliah dari mata kuliah MSPM ini ya supaya tidak memberatkan kalian. Jadi ya saya tahu bahwa kuliah daring ini membutuhkan banyak kuota ya. Jadi mungkin ini nanti akan saya upload di YouTube. Kemudian nanti kalian bisa atur resolusinya sehingga nggak terlalu banyak makan kuota kalian. Oke, baik, langsung saja eh, kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya yaitu tentang sisa makanan atau plate waste ya. Baik. Sebelum kita membahas tentang sisa makanan, mungkin kita perlu tahu apa sih sebenarnya sisa makanan itu atau plate waste itu. Apakah ini, misalkan kita habis berkatan atau habis ada suatu acara, kemudian ada misalnya kepanitiaan di kampus gitu, kemudian ada sisa makanannya, ini kita sebut sisa makanan. Ayo Rek, ini bagi-bagi. Silahkan ini yang mau ngambil nih. Ini mumpung ada sisanya. Apakah sisa yang ini yang dimaksud? Atau yang seperti ini? Habis makan, kemudian ada sisanya di piring. Dan itu sisanya, kayak gitu. Jadi nggak habis atau apa. Jadi yang mana? Yang ini atau yang ini? Oke, disimpan dulu ya jawabannya di hati masing-masing. Baik. Alangkah baiknya kita mengetahui pengertian terlebih dahulu apa sih sisa makanan yang sebenarnya itu. Nah, dari beberapa referensi yang menyebutkan bahwa sisa makanan itu merujuk pada volume atau presentasi makanan yang terbuang atau masih ada dalam makanan yang disajikan gitu. Jadi ada di dalam makanan sajikan, kemudian ada sisanya. Itu yang dimaksud plate waste. Kemudian memangnya apa pentingnya ahli gizi untuk mengetahui atau mengukur sisa makanan? Baik, yang pertama adalah itu untuk mengetahui daya terima makan pasien, sehingga kita bisa tahu kepuasan makannya. Jadi, kita ingin tahu sebetulnya pasien ini seberapa banyak dia mengkonsumsi makanan yang sudah kita atur dietnya, seperti itu. Kan kita juga sia-sia andaikan kita sudah mengatur diet pasien, diet-diet tertentu seperti itu, kemudian ternyata pasiennya nggak makan, kayak gitu. Itu kan artinya daya terima makan pasiennya kan rendah, kayak gitu. Atau ya itu nanti akan berpengaruh terhadap kepuasan makan pasien. Jadi sebetulnya itu tujuan utamanya. Jadi kalau ada rumah sakit itu yang plate waste-nya tinggi, artinya kepuasan makan pasiennya itu rendah, seperti itu. Dan menurut Renaning Tias tahun 2004 itu besar kecilnya daya terima dapat diukur dari sisa makanan pasien. Jadi seperti itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui jumlah zat gizi yang diasup. Dengan kita mengetahui daya terima makan pasien, kita bisa mengetahui persentase berapa banyak jumlah zat gizi yang pasien asup, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui kerugian institusi penyelenggara makanan. Itu kalau teman-teman tahu di banyak data, kalau penelitian di luar negeri itu satu rumah sakit itu bisa sampai jutaan dolar kalau di Amerika. Kalau di Indonesia ini yang saya tahu data terakhir ya, itu di Dr. Stomo waktu saya PKL sekitar bulan lalu, di Dr. Stomo saja itu bisa menghabiskan dana kalau nggak salah ya, seingat saya itu 11 miliar. Itu. Bayangkan kalau uang 11 miliar itu semuanya istilahnya digunakan untuk ya untuk saat-saat ini misalkan membeli APD lengkap misalkan untuk membantu dokter gitu itu kan luar biasa bisa membeli banyak atau membeli masker buat kalian itu bisa bisa dimaskerin tuh semua badannya jadi banyak sekali luar biasa itu artinya makanan yang terbuang seperti itu jadi dengan kita mengetahui sisa makanan kita tahu kerugiannya tuh berapa banyak dan perlu kita ketahui bahwa instalasi gizi di rumah sakit itu adalah instalasi yang paling memakan banyak biaya nomor 2 tertinggi setelah farmasi. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi dananya itu paling besar nomor 2.
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sisa makanan tuh apa saja sih? Kayak gitu. Jadi eh, ini multifaktor ya. Jadi nggak cuma sisa makanan tuh dilihat dari oh makanannya enak. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah peralatan makan yang menarik ya. Tentunya kalian akan berbeda makan itu ketika makan makanan di hotel atau di restoran mewah dengan makan makanan di ya di kantin Poli J misalkan atau di kantin kampus ya pastinya beda kayak gitu ya. Mana yang lebih nafsu? Ya, mungkin salah satu yang mempengaruhi ya jelas dengan peralatan yang menarik ya, yang bagus. Yang kedua adalah makanan yang memenuhi selera pasien kayak gitu. Jadi ya pastilah ya kalau apa namanya makanan itu nggak sesuai dengan selera kalian pasti kalian malas juga mau makan kayak gitu loh. Nah kalau sesuai dengan selera, nah biasanya tuh nggak ada sisanya gitu ya. Kemudian pelayanan yang diberikan di ruang rawat inap ini juga salah satu yang mempengaruhi, maksudnya pelayanan secara umum ya. Jadi pasien tuh nggak cuma dikasih peralatannya bagus, makanannya enak, itu nggak bisa. Tapi kalau perawatnya judes, kemudian pramusajinya itu eh, jengkelin segala macam, ya otomatis moodnya pasien tuh kan untuk makan juga males kayak gitu loh. Jadi ini juga salah satu yang mempengaruhi. Jadi hati-hati. Jadi harus selalu senyum dan seterusnya. Jadi intinya pelayanan kepada pasien tuh harus diperhatikan betul. Kemudian yang keempat adalah biaya makan ya. Ini mungkin di luar dari instalasi gizi. Biaya makan tuh mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kalian di mana di rumah makan tuh ya, itu kalau makannya mahal, itu kadang meskipun nggak enak dihabisin, ya nggak kayak gitu. Kenapa? Ya mana emang duitnya kan. Tapi kalau giliran makanan murah, wah nggak enak nih, ya kadang-kadang dibuang kayak gitu. Kemudian selanjutnya mutu makanannya juga faktor sensori itu juga mempengaruhi dari sisa makanannya. Maksudnya dari faktor sensori itu adalah ketajaman kita dalam merasakan, itu juga mempengaruhi. Semakin nggak tajam ya semakin ya yang penting kenyang aja gitu. Tapi untuk orang-orang yang rewel gitu, itu kadang-kadang cenderung sisa makanannya banyak. Kemudian proses belajar menyukai atau membenci makanan ini juga apa namanya juga berpengaruh terhadap sisa makanan. Situasi sosial juga berpengaruh, pendapatan ini juga berpengaruh nantinya akan kembali ke biaya makan. Kemudian umur, nah umur juga berpengaruh. Kenapa? Karena semakin tua umur ya atau ini bukan umur ya, mohon maaf ini usia mungkin ya. Kalau umur kan kurang tepat. Mungkin usia, semakin tua usia seseorang itu semakin eh, terbatas terhadap makanan. Otomatis ketika orang-orang yang umur ini rewel ya otomatis sisa makanannya pun akan banyak seperti itu. Berbeda dengan yang usia lebih muda. Kemudian pengetahuan gizi dan alergi atau intoleran terhadap makanan, ya jelas ya kalau intoleransi terhadap makanan otomatis gak akan dimakan kayak gitu. Baru minum susu satu seruput gitu ternyata sakit perut karena laktos intoleran, otomatis dia akan sisanya nggak akan diminum dan orang lain mungkin nggak akan minum. Oke, kemudian baru dari terakhir adalah jenis penyakitnya. Ini juga mempengaruhi dari makannya, apalagi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan fungsi pencernaan atas gitu. Misalkan ada penyakit di gigi, tenggorokan atau yang lainnya, kandidiasis oral atau sariawan dan lain sebagainya, itu berpengaruh terhadap asupan makannya kayak gitu. Pasti nggak semuanya habis. Yang pasti habis apa? NGT ya. Jadi kalau di sonde itu pasti habis, nggak mungkin ditolak. Oke, awalnya klasifikasi metode pengukuran sisa makan tuh seperti ini. Ini ditemukan oleh Pak D. Comstock tahun 79. Jadi sebenarnya Comstock itu istilah sudah sangat lama. Ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Kayak gitu. Ada individual plate weights yang dia tuh menimbang makanan dengan memisahkan komponennya untuk setiap subjek. Yang kedua adalah aggregate selective plate weights, ada penimbangan sisa makanan berdasarkan jenisnya, kemudian dikumpulkan jadi satu sebelum ditimbang. Kemudian ada aggregate non-selective plate weights, jadi ditimbang tanpa dipisahkan berdasarkan klasifikasinya.
Kemudian garbage analysis, memisahkan dan menimbang makanan yang ada di tempat sampah. Ini mungkin yang paling menjijikkan, tapi sebetulnya ini adalah salah satu metode yang bisa dilakukan gitu. Tapi jarang sekali ada orang yang mau eker-eker ya. Misalkan kalau kalian ketahui bahwa kalau saya dilihat di salah satu rumah sakit gitu ya di Jawa Barat, itu sampah satu harinya itu dengan dia tipe B, itu sampahnya bisa sampai 2 tempat sampah besar ya. Kalau kalian tahu yang tempat sampah yang sangat besar itu yang dari plastik itu perharinya 2 itu. Nah, kalau kita menggunakan garbage analysis, siapa yang nggak jijik gitu lah untuk memisahkan satu persatu makanannya? Pastinya sulit. Kemudian yang kedua adalah metode tidak langsung, ada food preference. Kemudian ini pengukuran kesukaan ya, daya terima makan secara umum. Jadi melalui pendapat pribadi seseorang, subjektif lah seperti itu ya, karena dari kesukaan. Kemudian yang kedua adalah visual estimation. Ini memperkirakan secara visual jumlah item menu yang tersisa. Yang ketiga adalah self estimation of plate waste. Ini menanyakan subjek jumlah makanan yang tersisa. Kurang lebih seperti recall seperti itu. Ini adalah metode Comstock ini yang dimaksud mungkin ini semua. Jadi visual estimation itu adalah satu dari banyak komponen yang Pak Comstock ini teliti seperti itu. Nah, setelah dilakukan penelitian dari 7 metode yang ada, nah ternyata hanya 3 yang sesuai dan bisa digunakan untuk menghitung sisa makanan. Ini dari hasil penelitiannya. Yang pertama adalah individual plate waste, yang kedua aggregate selective plate waste, dan perkiraan visual yang enggak langsung. Individual plate waste menyediakan informasi yang detail tetapi membutuhkan waktu yang banyak dan mahal. Ya jelas ya, satu persatu kayak gitu. Sedangkan aggregate selective plate waste dapat menghasilkan data berat sisa makanan yang sama dengan menimbang secara langsung. Oke, nanti kita bahas di akhir. Perkiraan visual yang ketiga dapat mencakup sampel yang banyak dan cukup representatif untuk memberikan perkiraan yang akurat dari jumlah sisa makanan secara keseluruhan. Tuh.